Tidak ada yang menyambutnya saat dia tiba. Hujan turun, bajunya basah kuyup dan tidak satu pun orang memandangnya dengan hormat. Dia hanya diam, tidak berkata apa-apa. Tapi Naquele rumah besar, yang penuh dengan tawa palsu dan anak-anak yang keras kepala, sesuatu mulai berubah. Diam-diam. Perlahan gadis desa itu datang bukan untuk mencari perhatian, tapi tanpa satu kata pun, dia menyentuh hati yang sudah lama membeku. Apa yang dia bawa? Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa seluruh rumah itu, bahkan seluruh kota berbicara tentangnya setelah satu malam yang tak terlupakan? Anda pikir ini hanya kisah pengasuh biasa? Tidak. Ini adalah kisah yang akan membuat Anda terdiam, lalu menangis. Hujan turun deras sejak fajar. Langit Jakarta gelap, penuh awan berat seperti menyimpan rahasia. Petir menyambar dari kejauhan, dan angin mengibas dedaunan yang gugur berserakan di sepanjang jalan kompleks elit Pondok Indah. Di antara deru mobil-mobil mewah yang lewat tanpa peduli, satu mobil sedan hitam berhenti perlahan di depan rumah paling besar di ujung jalan. Rumah milik Pak Edwin, direktur besar yang katanya tak punya waktu untuk air mata, bahkan air mata anak-anaknya sendiri. Pintu mobil terbuka, turunlah seorang gadis muda dari desa. Bajunya sederhana, sudah basah karena perjalanan jauh. Rambutnya menempel di wajah karena hujan. Kakinya penuh lumpur. Tangannya memegang kantong plastik robek, bukan koper. Dan yang paling mengejutkan, ia tidak mengucapkan satu patah kata pun. Para pembantu yang menunggu di teras saling melirik. Salah satunya berbisik. Dia bisu katanya. Pak Edwin dapat dari mana anak kampung kayak begini? Seorang lagi tertawa. Sinisma mana bisa jaga anak? Jangan-jangan cuma numpang makan. Mereka tertawa pelan, tapi tawa itu tajam. Seperti belati. Gadis itu hanya menunduk. Matanya merah, tapi tetap diam. Di dalam rumah, ketiga anak Pak Edwin berdiri di tangga atas. Kania, si sulung, remaja 13 tahun yang sudah belajar meremehkan orang lain sejak kecil, menatap dari atas dengan tatapan jijik. Papa serius mau kasih dia jaga kita. Dia kayak orang hilang, bisiknya pada adiknya. Radit anak kedua yang pendiam, hanya memperhatikan. Yang kecil Aldi, meringkuk di balik pagar tangga, takut tapi penasaran. Pak Edwin melangkah masuk, jasnya masih rapi, walau setetes hujan pun tak menyentuhnya. Ia melihat ke arah gadis itu sejenak. Namanya Yuni. Dia nggak banyak ngomong, tapi orang desa bilang dia bisa dipercaya. Lalu ia berlalu ke ruang kerjanya, menutup pintu, dan meninggalkan kekacauan kecil itu di tangan yang bahkan tak bisa berkata apa-apa. Malam pertama, meja makan besar dipenuhi makanan mewah, sup asparagus, ayam panggang bumbu madu, puding karamel. Tapi yang terjadi bukan makan malam, melainkan tontonan penghinaan. Kania mengambil piring kotor bekas puding, mengangkatnya tinggi, lalu menjatuhkannya ke lantai, tepat di depan Yuni. Cuci ini, dasar budek. Di sini bukan kandang sapi. Piring itu pecah, suara pecahannya menggema, membuat Aldi menangis. Tapi semua orang tertawa, termasuk Bu Darmi, kepala pembantu yang menganggap dirinya ratu rumah itu. Yuni membungkuk perlahan. Tangannya gemetar saat memungut pecahan keramik. Matanya basah, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia hanya menggigit bibir. Diam. Di pojok ruangan Radit memperhatikan, wajahnya tegang. Tapi ia tak bicara. Ia tak pernah bicara jika itu menyangkut papanya. Karena di rumah ini, suara hanya didengar kalau punya jabatan atau uang. Malamnya, di kamar sempit di belakang dapur, ruangan bekas gudang, Yuni duduk sendiri. Tak ada kasur, hanya tikar tipis dan satu bantal sobek. Di tangannya ia memegang seruling bambu retak. Ia membelai alat musik itu seperti membelai kenangan. Lalu, ia meniup pelan. Nada pertama meluncur seperti bisikan hutan di pagi hari. Lembut, murni. Hanya satu nada, tapi cukup untuk menembus dinding beton dan hujan yang masih turun. Di kamar atas, Aldi yang menangis karena mimpi buruk tiba-tiba diam. Ia membuka mata.
mendengar. Ia tak tahu dari mana datangnya suara itu, tapi rasanya seperti pelukan ibu yang sudah lama tak ia rasakan. Dan di ruang kerja Pak Edwin yang sibuk membaca laporan perusahaan, berhenti sejenak. Ia mengerutkan kening. Ada sesuatu dalam lagu itu yang mengusik hatinya. Sesuatu yang mengingatkan pada masa lalu. Tapi ia menggeleng, mengabaikannya, dan kembali menulis. Sementara itu, Yuni masih meniup serulingnya. Dengan mata tertutup, dengan hati yang penuh luka tapi tetap ingin memberi kehangatan. Tanpa kata, tanpa suara, hanya melalui udara. Hari-hari berikutnya menjadi seperti ujian bagi Yuni. Setiap langkahnya diawasi, setiap geraknya dinilai, dan setiap kesalahannya, meski sepele, dijadikan bahan tertawaan. Budarmi, kepala rumah tangga yang merasa dirinya penguasa istana itu, memelototi Yuni seakan-akan ia kuman yang menempel di dinding. Kau ini nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, terus apa gunanya kamu di sini? Jangan-jangan kamu bawa sial. Gumamnya suatu pagi saat Yuni sedang menyapu teras. Kania tidak kalah kejam. Loh, kenapa bajumu kumal terus? Apa di desamu enggak? Ada sabun, cibirnya sambil memotret Yuni dan mengirimkan ke grup sekolahnya. Anak-anak lain ikut menertawakan. Itu pengasuh baru, kayak tokoh film horor, tulis salah satunya. Radit diam saja, tapi sorot matanya selalu mencari sosok Yuni dari balik jendela. Seolah ingin tahu kenapa ia tidak pernah melawan. Aldi, si bungsu, masih takut. Tapi malam-malamnya mulai berubah. Setiap senja saat angin mulai membawa aroma daun kering dan tanah basah, terdengar melodi samar dari sudut taman. Tak ada orang yang melihat Yuni duduk di sana, di balik pohon Kamboja, memeluk serulingnya, meniup perlahan, seolah berbisik kepada bumi. Melodi itu tak seperti lagu biasa, tidak ceria tapi juga tidak sedih. Nada-nadanya seperti menyentuh ruang kosong di hati orang-orang yang mendengarnya. Dan perlahan, perubahan kecil mulai terasa. Aldi, yang dulu selalu terbangun tengah malam sambil menangis, kini mulai tidur lebih tenang. Ia masih menggenggam boneka lamanya, tapi wajahnya tak lagi tegang. Radit, yang selalu mengurung diri di kamar, suatu sore terlihat duduk diam di dekat taman. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke arah semak ke tempat suara itu berasal. Diam-diam, ia menunggu melodi itu datang lagi. Pak Edwin masih tak peduli. Dunia bisnis menyita waktunya. Kantornya penuh dengan proyek, tender, dan rapat hingga larut malam. Tapi satu malam, sesuatu membuatnya berhenti. Ia hendak menutup jendela kamar Radit ketika terdengar nada pelan yang sangat dikenalnya. Lagu yang hanya pernah dimainkan oleh satu orang, istrinya yang telah meninggal 6 tahun lalu. Lagu itu adalah lagu pengantar tidur favorit anak-anak saat kecil. Lagu yang hanya istrinya tahu cara memainkannya. Pak Edwin membeku. Dadanya sesak. Ia melangkah pelan ke lorong. Suara itu datang dari dekat. Ia membuka pintu kamar Radit perlahan. Kosong. Tapi suara itu masih terdengar, seolah berasal dari dinding. Ia turun ke lantai bawah, ke taman. Tapi ketika ia tiba, hanya ada angin. Dan seruling bambu yang diletakkan begitu saja di atas bangku taman masih bergetar. Ia mengambilnya, menatapnya dalam diam, lalu membawanya ke ruang kerja. Ia tidak tidur. Malam itu, di depan komputer ia mencari informasi. Siapa sebenarnya Yuni? Pagi harinya saat Yuni sedang menjemur pakaian, Budarmi datang sambil membawa ember air dan sengaja menumpahkannya ke kaki Yuni. Ups. Maaf ya, tangan saya licin. Kamu kan nggak bisa dengar, jadi percuma juga saya kasih tahu, katanya dengan senyum palsu. Yuni hanya diam. Air mengalir membasahi kain bajunya. Tapi matanya tidak sedih, tidak marah, hanya kosong. Kania datang sambil tertawa. Coba aja kamu bisa ngomong, pasti kamu udah teriak-teriak sekarang, tapi kamu cuma bisa diam kayak patung. Ia mengangkat handphonenya. Ayo senyum dong buat kamera. Klik. Foto itu dikirim ke media sosial dengan caption, "Pun kaku hari ini. Ada yang mau sewa?" Di dapur,
Seorang pembantu muda menyaksikan semuanya dengan gelisah, namanya Sari. Ia menghampiri Yuni diam-diam saat semua sudah pergi. "Kamu nggak apa-apa, Neng?" Yuni menoleh dan tersenyum. Senyum kecil, tapi penuh luka. Ia mengambil seruling dari balik apronnya dan meniup satu nada pendek. Sari terdiam, lalu menitikkan air mata. Sejak hari itu Sari diam-diam mulai membantu Yuni. Memberikan baju bekas yang masih layak, menyisihkan lauk lebih banyak, dan yang paling penting, mendengarkan. Karena bagi Sari, gadis bisu itu berbicara jauh lebih dalam daripada orang yang bisa berteriak, dan di sudut rumah besar itu, perlahan tanpa ada yang menyadari, suara-suara kebencian mulai dilawan oleh sesuatu yang lebih lembut, lebih tulus, tapi lebih kuat daripada semua kata-kata, suara hati. Suatu pagi yang terik, amplop bersegel rapi tiba di rumah besar Pak Edwin. Dari luar, tampak seperti undangan biasa. Tapi bagi anak-anak di dalam rumah, hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah segalanya. Sekolah elit tempat Kania, Radit dan Aldi bersekolah sedang mempersiapkan acara tahunan yang sangat bergengsi. Malam apresiasi musik dan seni. Semua murid wajib tampil di panggung. Tidak ada pengecualian. Kania langsung bersorak membayangkan gaun glamor dan sorotan lampu yang memukau. Aldi melompat-lompat kegirangan karena ia suka menari. Tapi Radit hanya diam. Kepalanya tertunduk. Matanya gelap. Ia menolak keras untuk ikut. "Aku nggak bisa main alat musik, jangan paksa aku." Bentaknya suatu malam membuat seluruh rumah sunyi. Pak Edwin hanya menatapnya sejenak lalu berkata, "Kalau kamu tidak bisa, kamu harus belajar. Saya nggak mau anak saya jadi pecundang di depan umum." Kalimat itu memukul Radit lebih keras dari tamparan. Malam harinya Yuni menemukan Radit duduk sendiri di teras belakang. Matanya sembab, jari-jarinya menggenggam pensil yang patah. Ia bahkan enggan melihat ke arah siapapun. Yuni mendekat perlahan. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sampingnya. Lalu, dari dalam kantong kecil di apronnya, ia mengeluarkan seruling bambu. Diberikannya pada Radit. Bocah itu menatapnya bingung, tapi Yuni hanya mengangguk pelan, seolah berkata, "Cobalah." Dengan ragu, Radit meniupnya. Satu nada keluar, lalu dua, lalu sebuah melodi sederhana, seperti hujan ringan di musim kemarau. Ia terkejut, tangannya seolah tahu apa yang harus dilakukan. Ia menoleh ke arah Yuni, matanya membulat. Gadis itu tersenyum, dan di dalam hatinya, Radit merasa ini pertama kalinya ia didengar, meski tak mengucap satu kata pun. Hari-hari, latihan dimulai. Kania sibuk dengan guru les vokal, Aldi menari dengan teman sekelasnya. Tapi Radit memilih menyendiri bersama Yuni di taman. Mereka tidak bicara, tidak perlu. Seruling itu menjadi bahasa mereka, dan setiap malam suara musik dari sudut taman terdengar makin merdu, makin hidup. Pak Edwin memperhatikan semua itu. Awalnya dengan heran, lalu dengan rasa ingin tahu yang makin dalam. Ia memanggil salah satu supirnya, memintanya menyelidiki desa tempat Yuni berasal. "Cari tahu siapa dia, asal-usulnya, semuanya," katanya singkat. Beberapa hari kemudian, sang supir kembali membawa kabar yang mengejutkan. Yuni ternyata adalah anak dari seorang pengamen jalanan di daerah Sukabumi. Ibunya, Bu Retno, dikenal suka bermain musik di pinggir terminal, tapi hidup mereka keras, tidur di emper toko, makan dari belas kasihan orang. Hingga suatu malam Bu Retno meninggal karena sakit. Yuni ditemukan memeluk tubuh ibunya, tak mengeluarkan suara, hanya menatap kosong. Saat dibawa ke panti asuhan, dokter menyatakan, Yuni tuli sejak lahir. Pak Edwin terdiam mendengar cerita itu. Ia menatap seruling yang sempat ditinggalkan Yuni di ruang kerjanya. Kalau dia tuli, bagaimana bisa dia memainkan musik seperti itu? Tanyanya pelan. Sang supir menjawab, menurut pengurus panti, Yuni belajar merasakan musik lewat getaran. Dia duduk berjam-jam di bawah pohon, mendengarkan angin, merasakan tanah. Ia tidak mendengar, tapi ia memahami.
Hari gladi bersih di sekolah tiba. Aula besar dihias megah. Anak-anak tampil satu persatu. Saat giliran Radit tiba, ia membawa seruling bambu Yuni. Tapi kepala sekolah menghentikannya. Apa itu? Kamu tak bisa membawa barang dari luar. Dan itu, siapa yang mengajari kamu main? Radit menggertakkan gigi. Ia ingin menjawab tapi ragu. Lalu ia melihat Yuni berdiri di luar ruangan di balik jendela kaca, hanya menatap dari kejauhan. Ia tidak diundang, ia tidak dianggap penting, tapi di mata Radit, dia adalah alasan kenapa ia bisa berdiri di sana hari itu. Ia menatap kepala sekolah lalu ke seluruh penonton dan berkata lantang, "Kalau dia nggak boleh masuk, saya juga nggak mau tampil." Semua orang terkejut. Kania menutup wajahnya malu. Pak Edwin yang baru saja tiba, terdiam di baris belakang. Suara Radit menggema di seluruh aula. Dia yang ngajarin aku main musik. Dia yang bikin aku berani. Dia yang membuat rumah kami bisa tertawa lagi. Yuni menunduk. Matanya mulai basah. Ia membalikkan badan, hendak pergi. Tapi saat itu, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa guru bahkan meneteskan air mata. Kepala sekolah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara seorang anak membungkam seluruh dunia dewasa di sekitarnya. Dan di luar jendela itu, Yuni tersenyum, lalu meniup satu nada pendek dari seruling bambunya. Aula utama sekolah elit itu penuh sesak. Lampu sorot menyinari panggung megah yang dihiasi bunga-bunga mahal dan kain satin emas. Di barisan depan, para orang tua berdandan mewah, lengkap dengan batik tulis, perhiasan berkilau, dan parfum yang menusuk hidung. Kamera-kamera siaga, para wartawan dari media lokal hadir. Bahkan ada rumor bahwa seorang produser televisi ternama datang mencari bakat baru. Malam itu bukan sekadar pertunjukan, itu adalah malam untuk pamer status. Pak Edwin duduk di barisan tengah. Setelan jasnya rapi, dasinya disesuaikan dengan warna panggung. Tapi matanya tak lepas dari satu tempat, sisi panggung, di mana Radit berdiri diam memegang seruling bambu. Di belakangnya Kania sudah tampil dengan tarian kontemporer. Aldi menari lucu dan membuat semua penonton tersenyum. Tapi Radit hanya berdiri, tegak, tak bergerak. Pembawa acara memanggil. Selanjutnya, penampilan dari Radit Prasetyo. Lampu panggung menyala. Musik latar berhenti. Semua hening. Para tamu undangan menanti-nanti. Tapi Radit tidak memainkan serulingnya. Ia malah menatap ke arah pintu samping. Diam. Beberapa detik berlalu, lalu ia melangkah maju, perlahan, sampai ke mikrofon. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Aku tidak akan tampil malam ini, kecuali seseorang diizinkan masuk. Penonton mulai berbisik. Ibu-ibu berkerut kening. Kepala sekolah berdiri tergesa berbisik pada panitia. Tapi Radit melanjutkan. Dia bukan murid di sekolah ini. Dia tidak pakai seragam mahal. Tapi dia adalah guru musikku. Pak Edwin bangkit dari kursinya. Wajahnya tegang. Tapi sebelum ia bisa berkata sesuatu, pintu belakang aula terbuka. Dan di sanalah dia, Yuni, berdiri di ambang pintu. Mengenakan baju sederhana berwarna putih pudar. Rambutnya dikepang rapi, kakinya tanpa alas. Ia menatap ke depan, bingung, takut, tapi juga penuh harapan. Beberapa penonton tertawa kecil. Seorang ibu muda berbisik, "Itu gadis desa yang viral itu, kan? Yang bisu?" Yang lain membalas, "Apa ini lelucon?" Tapi Radit tak peduli, ia menunduk, lalu mengulurkan tangan ke arah Yuni. Gadis itu melangkah perlahan, satu langkah, dua langkah, sampai ia berdiri di samping Radit, lalu mengambil serulingnya. Penonton masih berbisik. Seorang guru mencoba menghentikannya, tapi Pak Edwin berdiri dan berkata, "Biarkan dia." Yuni memejamkan mata. Tangannya menggenggam seruling dengan kuat, dan ia meniup. Nada pertama begitu jernih, begitu tulus hingga semua bisikan hilang seketika. Lalu nada kedua datang, lalu ketiga, dan melodi itu. Lagu yang dulu dimainkan mendiang istri Pak Edwin.
Lagu yang hanya pernah terdengar di malam-malam penuh kasih, lagu yang membuat seluruh rumah menjadi hidup. Kini kembali terdengar air mata mengalir dari mata Aldi. Kania menutup wajahnya, menggigil. Para orang tua di bangku penonton terdiam. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Seorang guru terseduh. Wartawan menurunkan kameranya, lupa mengambil gambar. Dan Bu Darmi, yang diam-diam hadir di belakang ruangan, menunduk. Wajahnya memerah. Ia mengingat semua ejekan, semua hinaan, semua kata kejam yang pernah ia lontarkan pada gadis itu. Tapi hari ini, gadis itu membuat seluruh aula hening, tanpa satu kata pun. Hanya dengan musik dari hati. Ketika lagu berakhir, keheningan menyelimuti aula. Beberapa detik, tak ada satu pun suara. Lalu, satu tepuk tangan terdengar. Dari Pak Edwin, berdiri. Matanya basah, tangannya gemetar. Ia bertepuk tangan. Dan tak lama, seluruh ruangan pun berdiri, bertepuk tangan. Tak ada sorakan, hanya tepuk tangan yang dalam. Seperti ucapan maaf, seperti penghormatan, seperti pengakuan. Pak Edwin melangkah ke panggung. Ia berdiri di samping Yuni, menatap gadis itu lama. Lalu menoleh ke kamera yang sedang merekam dan berkata, "Gadis ini menyelamatkan anak-anakku. Dia bukan hanya pengasuh. Dia adalah jiwa rumah kami." Dan malam ini, seluruh Indonesia telah mendengar suaranya. Video itu menyebar ke seluruh media sosial. Judulnya, "Gadis Tuli dari Desa Membuat Satu Sekolah." Terdiam. Ribuan komentar masuk. "Saya menangis nonton ini. Anak saya yang autis suka musik ini. Semoga Yuni bahagia." Dan di panggung itu, Yuni hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa. Tapi seluruh dunia tahu, ia baru saja berbicara lebih lantang dari siapapun. Seminggu setelah malam yang mengubah segalanya, rumah besar milik Pak Edwin tidak lagi sama. Aroma keras dan dingin yang dulu memenuhi ruang-ruang mewah itu perlahan menghilang. Sekarang, setiap sudut rumah seperti bernafas lebih lembut. Tawa anak-anak terdengar lagi. Suara tangisan Aldi kini digantikan oleh celotehnya yang ceria. Radit lebih sering keluar kamar. Dan Kania, yang dulu hanya sibuk dengan ponsel dan gengsinya, mulai belajar memasak bersama Sari di dapur. Semua berubah karena satu gadis yang tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Bu Darmi tidak lagi terlihat. Setelah kejadian di sekolah, ia diberhentikan tanpa banyak perdebatan. Tak ada yang membelanya. Bahkan Kania pun tak mengatakan sepatah kata untuk mempertahankannya. Pengganti Bu Darmi adalah dua ibu dari desa yang sederhana, hangat, dan langsung. Memanggil Yuni dengan sebutan Mbak, bukan pembantu, bukan bisu, bukan anak desa. Yuni kini memiliki kamar sendiri, kamar sungguhan, bukan gudang lembab di belakang dapur. Dindingnya dicat warna krem hangat. Di atas meja kecil ada buku-buku musik, beberapa alat gambar, dan seruling baru. Hadiah dari Pak Edwin. Seruling dari perak, dengan ukiran nama Yuni di bagian gagangnya. Tapi seruling bambu usang itu tetap diletakkan di atas bantal seolah benda suci. Pak Edwin, yang dulunya lebih mengenal saham daripada senyum anaknya, kini bangun lebih pagi. Ia mengantar Aldi ke sekolah, sesekali membaca buku dongeng untuk Radit, dan bahkan membantu Kania memilih lagu untuk tampil di acara sekolah berikutnya. Ia mengaku dalam sebuah wawancara, "Saya terlalu lama sibuk mengejar hal besar, sampai lupa bahwa keajaiban itu kadang datang dalam wujud paling sederhana." Media masih terus mencoba menghubungi mereka. Wartawan dari berbagai saluran berita datang, berharap bisa mewawancarai Yuni. Tapi gadis itu menolak. Ia tidak ingin ketenaran. Ia tidak ingin tampil di TV. Suatu sore, seorang reporter berhasil menemuinya di taman. Ia hanya menulis di secarik kertas, "Aku hanya ingin musikku didengar dengan hati, bukan dengan sorotan lampu." Namun Pak Edwin tahu, kisah ini tidak boleh berhenti di sini. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Nada dari Hati. Fokusnya adalah membantu anak-anak penyandang disabilitas, khususnya anak tuli,
untuk belajar seni dan musik. Yuni menjadi inspirasi di balik program itu. Ia tidak diangkat sebagai duta. Ia tidak dipaksa jadi simbol. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan itu sudah cukup. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Radit masuk ke kamar Yuni. Di tangannya, sebuah kotak kecil berwarna biru. "Ini, buat kamu," katanya pelan. Yuni menatapnya, heran. Ia membuka kotak itu perlahan. Isinya, seruling perak, dengan hiasan kain tenun khas dari desa tempat ia lahir. Di dalam kotak ada secarik kertas kecil, tulisannya rapi. "Dulu hanya kami yang mendengarmu. Sekarang, seluruh dunia tahu siapa kamu. Tapi bagiku, kamu tetap kakakku yang diam, yang membuat semua berubah." Yuni menutup matanya. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena sedih, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa benar-benar dimiliki. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai pengasuh, tapi sebagai keluarga. Di halaman belakang tempat ia biasa meniup seruling dalam diam, kini dibangun sebuah panggung kecil dari kayu. Setiap malam Jumat, anak-anak dari sekitar datang. Duduk bersila, mendengarkan Yuni bermain. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada kamera, hanya keheningan dan sesekali tawa anak-anak yang mengisi udara. Pada malam penutupan semester sekolah, seluruh keluarga diundang untuk tampil. Kali ini bukan hanya murid, tapi juga orang-orang yang berkontribusi dalam kehidupan mereka. Pak Edwin berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan orang tua dan anak-anak. "Saya tidak akan berbicara panjang, tapi saya ingin memperkenalkan seseorang. Seseorang yang tidak perlu bicara untuk mengubah hidup kami. Seseorang yang dengan diamnya menyentuh hati kami semua." Yuni melangkah ke depan. Kali ini dengan baju batik sederhana. Rambutnya diikat, rapi. Di tangannya seruling perak itu berkilau di bawah cahaya panggung. Ia tidak gugup, ia tidak takut. Ia hanya berdiri dan meniup satu nada. Dan seluruh ruangan, sekali lagi, diam. Nada demi nada mengalun, membawa cerita tanpa kata, mengalir seperti air di sawah kampung halaman, menyusup ke hati para ibu, menggetarkan dada para ayah, mengisi ruang kosong yang bahkan doa pun kadang tak mampu capai. Ketika lagu usai, semua berdiri, tapi tak ada yang bersorak. Mereka hanya memejamkan mata, seolah ingin menyimpan suara itu di dalam jiwa selamanya. Di akhir malam, sebelum semua pulang, Kania memeluk Yuni untuk pertama kalinya. "Maaf, aku pernah jahat banget," bisiknya. Yuni membalas pelukannya. Tak perlu kata, hanya pelukan dan musik yang tak akan pernah berhenti. Karena ada suara yang lebih kuat dari kebencian, lebih dalam dari luka, lebih nyata dari kata-kata. Itu adalah suara dari hati yang mengampuni.